Oke, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas apa yang harus kalian lakukan ya kalau saat ini kalian sedang galbay di aplikasi Akulaku. Nah, seperti yang kalian tahu ya, Akulaku ini bukan pemain baru di dunia pinjol dan pay later ya. Mereka udah lama beroperasi, nasabah mereka juga udah tersebar di seluruh kota di Indonesia ya, dan yang terpenting mereka adalah pinjol yang sudah diawasi oleh OJK. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa kalau kita galbay itu artinya kita bukan orang yang pertama yang melakukannya. Ya, alias sebelum kita itu pasti udah banyak yang galbay di aplikasi ini dan mereka pastinya akan menerima resiko galbaynya. Nah, ada beberapa resiko ya yang biasanya diterima oleh nasabah galbay Akulaku. Misalnya diteror oleh DC lewat WhatsApp dan handphone. Dan pastinya kontak darurat kalian juga akan diteror. Nah, kalau kalian sedang dalam posisi ini, cara menghadapinya kalian jangan takut dan nggak perlu sesering itu balas chat mereka. Kalau bisa cuek aja guys ya dengan chat dari para DC Akulaku ini. Karena kalau kalian seintens itu membalas mereka, yang ada nanti mereka bakal merusak mental kalian ya dengan ancaman-ancaman yang sebenarnya tidak semengerikan itu. Jadi saran saya, kalau kalian diteror sama mereka lewat WA ya, kalian balas aja sekali, saya akan bayar kalau saya ada uang. Nah, setelah itu kalian bisa silentkan notif di mereka dan nggak perlu kalian balas lagi ya. Kemudian bagaimana dengan kontak darurat kalian? Nah, kalau sebelumnya kalian udah kasih tahu ke kontak darurat kalian bahwa nomor mereka dijadikan sebagai kontak darurat, ya kalian tinggal bilang aja kalau ada DC Akulaku yang menghubungi ya, kalian snapkan aja perangkat kalian, nggak perlu kalian angkat dan nggak perlu kalian balas chat dari mereka. Tapi kalau misalnya sebelumnya kalian belum memberitahukan kepada mereka bahwa kalian pakai kontak mereka sebagai kontak darurat, nah kalian harus minta maaf terlebih dahulu kepada mereka guys ya, dan ceritakan apa yang terjadi saat ini. Oke, itu ya kalau misalnya kalian diteror lewat WA. Nah, kemudian bagaimana kalau kalian langsung didatangi oleh DC lapangan Akulakunya ya? Seperti yang kalian tahu ya, DC lapangan Akulaku ini itu udah tersebar di hampir seluruh kota di Indonesia ya. Dan kalau saat ini kalian sedang galbay di Akulaku, itu artinya kalian sedang menunggu kedatangan DC lapangan mereka. Nah, biasanya DC lapangan mereka itu akan datang paling cepat itu 1 bulan ya setelah kalian galbay ya. Namun terkadang bisa juga ada yang lebih cepat dari itu ya, bisa 3 minggu ataupun 2 minggu. Nah, tujuan mereka datang ke rumah kalian ya, itu intinya cuma satu, yaitu untuk mengingatkan kepada kalian bahwa saat ini kalian sedang berhutang ke Akulaku. Jadi ya, ketika mereka datang dan posisinya kalian sedang tidak ada uang, maka kalian tinggal bilang aja ke mereka bahwa nanti begitu ada uang kalian akan bayar langsung hutang kalian ke Akulaku. Dan ketika berbicara dengan mereka pun ya, kalian nggak perlu memperlihatkan rasa takut kalian sama mereka ya, karena pada dasarnya mereka akan sangat suka berhadapan dengan orang-orang yang takut ya. Biasanya mereka akan mendikte orang-orang takut ini dengan mengambil pinjaman di tempat lain ya untuk melunasi hutang di Akulaku. Nah, kalau seperti itu kan kita yang rugi ya. Jadi saran saya, kalau mereka datang kalian nggak perlu takut ya. Dan biasanya mereka juga datangnya itu dengan sopan dan tidak kasar guys ya. Jadi kalian ngomongnya juga sebaiknya dengan sopan juga ya, nggak perlu harus marah-marah sama mereka. Kecuali kalau kalian udah telat berbulan-bulan. Nah, itu baru ada kemungkinan DC itu akan sedikit emosi ya ketika berhadapan dengan kalian. Oke, cukup jelas ya bagaimana cara menghadapi DC Akulaku ketika kalian sedang galbay. Nah, sebelum kita menutup video kali ini ya, nah buat teman-teman yang tertarik dengan video pinjaman online dan juga pay later ya, kalian bisa kunjungi aja channel Alpha Story ini ya, karena di channel ini saya udah banyak membahas video tentang pinjaman online dan pay later ya. Mulai dari pinjaman online perbankan maupun pinjaman online P2P lending. Oke, demikian saja ya video dari saya. Semoga video ini membantu kalian semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.